106.1 Jeronimo The Real Son of Jogja. Halo Kanca Muda, apa kabar? Ketemu lagi di acara yang spesial, persembahan dari Dinas Koperasi UKM DIY Kanca Muda Sidilan Sibakol Jajah Desa Milangkori. Kali ini kita jalan-jalan ke sebuah tempat yang luar biasa. Namanya adalah Puntok Kepuh Kanca Muda. Ini letaknya di Katongan, Kapanewon Lipar, Kabupaten Gunung Kidul. Kamu googling aja, udah ada di situ dan tempatnya asik banget. Kalau misalnya kamu harusnya datang ke sini langsung Kanca Muda. Ini kita ada di puncak bukit gitu. Terus kalau sore dijamin ini romantis banget, bisa ngelihat sunset. Terus di sini banyak tempat-tempat selfie yang asik, banyak pondok-pondok di mana kamu bisa makan bareng, bawa bekal bareng gitu, makan di sini. Atau kalau misalnya nggak mau bawa bekal, di sini juga ada tempat makan tradisional. Kamu bisa pilih menu-menunya. Pokoknya kamu berasa di Jogja banget. Kamu ngerasa wah kayaknya semua stres tuh hilang gitu Kanca Muda. Dan beruntung banget siang hari ini Kanca Muda, Awan Narendra di sini ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber yang luar biasa. Siang hari ini kita ngobrol dengan 3 orang yang luar biasa. Ada Pak Lurah Katongan, Bapak Jumawan. Selamat siang Pak Lurah. Selamat siang Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tempatnya luar biasa banget ini Pak. Amin. Ini ikonnya ya Pak, yang kita sekarang baru di ngobrol ini adalah rumah Joglo Separuh. Ya betul Pak. Ini adalah ikon dari Puntok Kepuh ya. gitu. Jadi kenapa namanya rumah Joglo Separuh Kanca Muda? Karena rumahnya memang joglo tapi cuma separuh gitu ya Pak ya. Ya betul. Makanya jadi rumah Joglo Separuh. Tapi di sini kamu bisa pertemuan dan lain-lain, monggo. Ya. Jadi mau pertemuan di sini silahkan aja Kanca Muda Jogja. Di sini tempatnya juga asik buat camping ya Pak Anji. Ya betul. Kan semalam katanya di sini rame buat camping Kanca Muda. Tapi emang asik banget nih buat camping di sini dan fasilitasnya juga sudah komplit Kanca Muda. Dari musolanya sudah ada, kamar mandinya sudah ada, lapangan parkir juga luas gitu. Jadi udah deh nggak masalah lagi buat kamu yang pengen datang ke sini, langsung aja kamu cari di Puntok Kepuh, langsung cus ke sini gitu Kanca Muda. Dan narasumber kita yang kedua ada Pak Wisnu Hermawan. Selamat siang Pak Wisnu. Sugeng siang Pak Wisnu, ini terima kasih loh sudah diajak jalan-jalan terus. Kemarin diajak jalan-jalan ke Kaliopak 7 bulan, tempatnya asik banget. Sekarang juga diajak ke Puntok Kepuh yang ternyata di Jogja itu menyimpan banyak sekali tempat-tempat menarik yang luar biasa ya Pak ya. Iya. Ini Pak ini salah satu surga yang tersembunyi di lereng utara Gunung Kidul. Betul. Jadi memang tidak kelihatan dari jalan besar, tapi ketika sampai di sini ternyata pemandangannya sangat amazing. Tadi nyangka nggak Pak waktu parkir? Nggak nyangka kalau sebagus ini ya. Iya, tadi ini Pak Wisnu parkirnya agak jauh Kanca Muda gitu. Betul. Ternyata jalan, wah bagus ya di atasnya gitu ya. Dan narasumber kita yang ketiga nih ada Mas Cahyadi. Halo Mas Cahyadi, selamat siang. Selamat siang Mas Awan. Mas Cahyadi ini adalah konseptor dari Gerilogy ya Mas ya? Gerilogy. Gerilogy itu boleh dong Mas digambarin sedikit apa sih Gerilogy gitu? Ya, Gerilogy itu akronim atau kependekan dari Gemah Ripah Loh Jinawi. Oke. Ya, itu bukan sesuatu yang asing buat kita. Benar. Dan sesungguhnya tinggalan dari nenek moyang kita dan sangat kuat konsepsinya. Baik untuk kewirausahaan, untuk UMKM, untuk desa. Karena konsepsi Gemah Ripah Loh Jinawi itu sesungguhnya bukan hasil. Selama ini kita pahami Gemah Ripah Loh Jinawi itu menggambarkan suatu kondisi subur, makmur, tentram ya. Itu sebagai hasil, tapi sesungguhnya kalau simbah-simbah dulu ngajari, Gemah Ripah Loh Jinawi itu sebuah proses. Orang kalau mau gemah harus ripah. Gemah itu tentram, ripah itu makmur. Orang kalau mau tentram pikirnya, harus tentram hatinya, harus makmur ekonominya ternyata. Oke. Nah, dan cara ripah terbaik adalah Loh Jinawi. Yang artinya mengoptimalkan apa yang sudah dihamparkan Gusti Allah di kehidupan kita. Kalau hari ini di Katongan, sesungguhnya Allah sudah menghamparkan itu rezeki, sudah menghamparkan itu potensi dimanapun manusia berada. Bahkan tidak hanya manusia, makhluk pun dijamin rezekinya. Loh Jinawi Tuhan sudah hamparkan, yakin saja. Oke, dan Mas Cahyadi begitu masuk ke Katongan, Loh Jinawi apa yang Mas Cahyadi lihat? Wah ternyata sudah banyak potensi nih di sini. Apa yang kemudian Mas Cahyadi temukan?
Nah, ini sudah terinstal di tim narasi desa. Kalau masuk di desa-desa itu selalu terinstal ada landscape, lifescape, socialscape ya. Nah, itu sudah terinstal otomatis sehingga ketika bertemu dengan warga lewat di jalan masuk ke Katongan pun sudah langsung terekam ya. Ada potensi-potensi di kita dapatkan. Baru masuk kepada kegiatan ekonominya ada, wisata, apalagi kalau kita ketemu landscape seperti ini, wajib bersyukur lah. Ini sudah dihamparkan nih Pak Lurah ya. Sudah dihamparkan, di sini tinggal bagaimana mengoptimalkan. Tapi kuncinya Mas Awan, semua sudah dihamparkan, tetapi potensi itu sifatnya ada di dekat kita. Kita biasa lihat, biasa lewat, sehingga tersembunyi. Maka dibutuhkan kewirausahaan. Cara pandang yang sama, memandang hal yang sama, tapi dengan cara yang pandang yang berbeda. Nah, Pak Lurah ini sudah membuktikan nih di Katongan ini, mengajak ini kalau lihat bukit ya sana bukit, di situ bukit, orang mungkin melihat bukit, tapi butuh mindset, karakter kewirausahaan sehingga bisa mengubah punto ini menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Itulah kewirausahaan. Oke, jadi mungkin kalau orang sini ngelihatnya biasa karena pemandangan sehari-hari, Ya, tapi sehari-hari. ternyata sebenarnya ini jadi sebuah hal yang luar biasa bagi orang lain juga gitu ya Mas. Iya. Dan ini bernilai gitu. Tapi Ya. memang kalau Pak Lurah sendiri yang menemukan puntuk Kepuh ini, akhirnya kita buat wisata nih di Pondok Kepuh, itu awalnya gimana sih Pak? Nah, begini. Jadi di tahun 2019 kita dengan rekan-rekan muda ya, kita menyorvei lokasi. Awalnya kita melihat Pak, ya, lihat di petilasan di sana ada batu tumpeng. Ini bisa kita berdayakan. Kemudian kita melihat medan yang ada atau lokasi yang ada. Ini bagus nih secara kita pandangannya dan mungkin desain resnya juga bagus, sehingga kita ada muncul ide dengan anak-anak muda waktu dulu. Kemudian kita rintis, kita sampaikan bahwa ya kita rintis dulu dengan anggaran yang ada, kita buat rintisan sehingga di Pondok Kepuh ini mendapatkan hibah dari gubernur itu di tahun 2020 gitu, awalnya seperti itu. Kemudian dari hibah gubernur itu kita bangun Pondok Kepuh ini sampai saat ini seperti ini dengan anggaran 250 juta yang ada itu dari Pak Gubernur waktu itu ya. Tapi ini berarti sudah bisa dimaksimalkan gitu kan Camuda, 250 juta itu udah dimaksimalkan dan kamu udah nyaman sebenarnya udah datang ke sini, camping di sini ini udah enak banget gitu kan Camuda. Tempat yang asik banget buat melepas lelah. Camping di sini bawa tenda, boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh ya Itu di kan sini. tadi malam kan juga dipakai itu untuk 70 orang camping di sini, Pak. Oke. Memang menarik 2019, 2020 dan yang menarik lagi kan Camuda sebenarnya wisata budayanya, karena sebenarnya di balik keindahan alam di Pondok Kepuh ini ternyata ada cerita sejarahnya, ada cerita historisnya juga ya Pak. Ya, di Katongan itu ada misalnya itu apa ya, petilasan atau peninggalan Raden Katong yang sekarang menjadi ikon Kelurahan Katongan, Raden Katong. Sehingga di Kelurahan Katongan itu mempunyai apa katakan ikon kita itu macan putih yang menjadi kalangan Raden Katong itu sendiri, Pak. Peliharaannya ya, Peliharaan ya, kesenangannya. kalangan ya, Raden Katong itu yang menjadi ikon kita di Katongan sampai saat ini, Pak. Oke, menarik ya Pak. Ya Pak Wisnu, kalau melihat potensinya nih seperti apa nih Pak Wisnu? Ya. Raden Katong kayak Betara Katong Ponorogo Pak gimana kan? Iya, betul. Awalnya saya kaget ono macan putih itu ya. Ikonnya Jawa Timur yang Iya, tapi akhirnya bisa merambah sampai sini ya Pak ternyata ya. legenda itu memang ada di mana-mana. Iya. Gunung Kidul menyimpan banyak sekali cerita legenda. Salah satunya di Katongan ya. Kalau saya lihat di utara Katongan ini berjajar pegunungan yang besar, yang dibaliknya sudah Provinsi Jawa Tengah ya, di Klaten. Di Bayat tadi ya Pak Lurah. Iya, betul, Panganikan. dibayar, Pak. Nah kemudian ketika beliau
bisa melihat ada potensi hutan negara di sini yang mungkin saya Pak Cahdi mungkin kurang produktif ya, mungkin kemudian bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang ada kontribusinya untuk masyarakat. Ini yang saya sebut tadi sudah Pak Cahdi, ya semangat entrepreneur tadi, memandang sesuatu hal yang mungkin bagi orang kebanyakan itu standar tapi dimaknai secara berbeda. Ini kreativitas. Ya, ini yang sebenarnya kami ini di Dinas Koperasi mencari bibit-bibit seperti ini, mencari nilai-nilai kreativitas entrepreneur yang muncul dari wilayah desa. Karena selama ini kalau kita lihat data di provinsi ini, tantangan pembangunan kita itu kemiskinan dan timpang itu Mas Awan. Jadi miskinnya tinggi, bahkan tertinggi 5 besar se-Indonesia. Malah ketimpangannya itu nomor 1 kalau nggak salah itu. Kalau nggak nomor 1, nomor 2 se-Indonesia. Nah ini yang Gini rasio kita memang sangat buruk. DIY. Nah, kemudian salah satu untuk mengatasi ini kan sebenarnya kita kan ada, kalau di Jogja kan ada 2 karakter, Jogja lantai 1 dan Jogja lantai 2. 2 lantai Pak. Nah, kalau pas musim-musim kemarau itu yang Jogja lantai 2 kan banyak pindah ke Jogja lantai 1. Nah, karena lahannya tidak produktif, susah air lah, ini kemudian bisa nggak sih kalau sebenarnya desa itu tidak harus urban ke kota gitu kan, tapi desa menjadi bagian dari pusat pertumbuhan, dan pusat pertumbuhan itu dinamis sinergis dengan kota, makanya saling mendukung. Iya, kalau dulu ada istilah Cina itu desa mengepung kota juga, kalau saya lihat Katongan tuh sebenarnya memungkinkan. Katongan ini menjadi salah satu hub atau pusat pertumbuhan baru di Gunung Kidul Utara. Kalau kita lihat kan tingkat kemiskinan di Gunung Kidul Utara dan Selatan ini sangat tinggi sekali Pak Jayadi ya, mungkin Pak Lurah kalau saya nyun sewu ya ini ya, tapi ini adalah problem kita. Makanya kemarin ketika kami tahu bahwasanya Katongan ini masih belum lama, masih baru ini ya, dapat hibah Pak Gubernur 2020 ini ya, kita kemudian pariwisata nggak bisa berjalan sendiri. Benar. Makanya UMKM bisa apa sih Dinas Koperasi, makanya kita bisa kemudian mencoba ada sinergi dengan sektor yang lain untuk coba deh kita apa yang kita bisa lakukan di Katongan ini, kemudian melalui skema Desapreneur ini kemudian kami gandeng Pak Cahyadi ini yang harapannya Desa Katongan ini spirit entrepreneurnya itu tumbuh dan diperkuat, dikembangkan. Apa yang kurang gitu, apa yang belum, makanya di samping pelatihan, pendampingannya itu kunci sebenarnya Pak Cahyadi, Pak Lurah itu, sehingga karena selama ini di mana-mana kita itu pelatihan sudah banyak sekali. Tapi setelah pelatihan seperti apa gitu ya? Bisa kemudian selesai ditinggal, kemudian mbuh piye sakarepmu, beri ada dampaknya atau tidak, apa hanya sekedar cari amplop atau enggak lah, itu yang kemudian skema pendampingan yang dilakukan Pak Cahyadi itu kita settingnya tidak setahun selesai, tapi maksimal 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun nanti bisa melakukan apa di tahun pertama apa. Ada KPI yang memang harus dicapai gitu ya. Ada. Memang tahun ini masih tahun embrio Pak Lurah ya. Iya, betul. Nah, nanti diharapkan di tahun depan itu dikonkretkan nanti, karena masih banyak tahapan-tahapan yang Pak Cahyadi akan lakukan, seperti nanti produk unggulannya dikemas seperti apa, nanti biar kalau orang kesini itu ingatnya apa, kuenya, kemudian ikonnya gitu ya. Iya, itu yang perlu. Kalau saya tadi sekilas datang ke kantor, lewat di kantor, ikonnya itu macan putih. Nah, itu. Iya, betul. Bisa nggak kuenya itu digambari macan? Nah, itu nanti. Itu Bisa Pak. Cuma ide. Brandingnya kalau tadi istilah Katongan itu kan macan, itu kan artinya. Katongan saya ingat walene kula. Jadi yang begitu ngomong Katongan, iya, ingat macan. Legenda-legenda zaman kecil itu legendanya Betoro Katong lah di sini. Ternyata ada legenda yang Raden Katong ya, mungkin sama Pak Cahyadi ya, mungkin tokoh yang sama karena kemudian bisa melang-lang buana, dan kalau nggak salah
legenda Samber Nyawa juga kuat ya di sini ya di Bantul di di Gunung Kidul. Kidul Utara ini mungkin ya dulu memang wilayah beliau ketika melawan atau memberontak terhadap VOC ya di sini mungkin daerah-daerah sini basis seperti apa gitu. perlawannya sebelum dia bermukim di Mangkunegaran sana mungkin Iya, seperti itu. betul. Tapi kalau setback ke Katongan dengan menjadikan Puntuk Kepuh ini menjadi salah satu destinasi unggulan di Katongan ini adalah ide yang brilian dan kita siap mensupport sebenarnya. Bagaimana karena sekarang Nyon Sewu Pak Lurah sudah PPKM level 2 Sudah boleh. ya semoga kunjungannya juga bisa ditingkatkan. Nah, menarik Kancah Muda Jogja sebenarnya akhirnya perkembangannya seperti apa, kemudian tahapan-tahapan KPI nanti yang mau direncanakan oleh Mas Jayadi nanti seperti apa gitu. Nanti kita bakal bahas ya Mas ya. Yang pasti stay tune terus di Sidilan dan ini juga disiarkan di Narasi Desa. Betul Mas Jayadi? Ya, Bisa dicek di mana YouTube-nya? ulang di NDTV. Di mana? NDTV. NDTV. Oke, kamu bisa cek juga di situ Kancah Muda. Dan kali ini kita ada di Puntuk Kepuh Kancah Muda Jogja. Ini di Kalurahan Katongan, Kapanewon Lipar, Kabupaten Gunung Kidul, dan kita masih dengan Pak Lurah, Mas Jayadi dan Pak Wisnu juga masih ngebahas soal potensi yang ada di sini gitu, seperti apa. Dan tadi ngomongin soal kolaborasi dan bagaimana Dinas Koperasi mendukung, mensupport penuh Kalurahan Katongan ini dengan Desapreneur. Harapannya tujuan Desapreneur adalah menimbulkan entrepreneur dari desa ya Pak ya, supaya akhirnya pertumbuhan ekonomi itu nggak cuman di kota aja tapi bisa saling sokong satu sama lain, karena ternyata di desa tuh punya banyak potensi yang bisa dikembangkan gitu. Dan Mas Cahyadi, kalau misalnya ngomongin soal program ke depan kan tadi Pak Wisnu mengatakan kalau misalnya 3 tahun nih ada proses pendampingan nih. Rencana mau seperti apa sih Mas untuk Katongan sendiri? Ya, rencananya kita mulai dari titik akhir ya. Ya, kalau di Goalnya konsep, seperti apa gitu? konsep gerilogi itu sebenarnya sesantinya izin saya lanjutkan ya. Kemaripah Loh Jinawi itu kan sebenarnya sesantinya ada lanjutannya. Toto Titi Tentrem Kertora Harjo. Maka tujuannya adalah menjadikan Katongan ini menjadi Kertora Harjo. Baldatun, Toyibatun, Warabun, Gofur, kira-kira begitu. Suatu masyarakat yang selama ini kita pahami Kemaripah adalah suatu masyarakat yang makmur, sentosa, subur, itu sebenarnya Kertora Harjo itu. Nah, untuk menuju Kertora Harjo harus ada Toto Titi Tentrem. Maka kuncinya di ketentraman yang tadi di baris atas, bahwa ketentraman itu butuh entrepreneurship. Nah, Toto Titi itu kalau kita kuliah ya kita sekolah namanya manajemen. Berarti di dalam manajemen harus ada pendataan, harus ada perencanaan ya, pendataan, pemetaan, perencanaan, kemudian ada evaluasi, ada keberlanjutan. Nah, 3 tahun ini kalau di konsep gerilogi, sebagaimana dawuhnya Pak Wisnu ya, Dinas Koperasi untuk di Katongan ini, kalau di teman-teman Narasi Desa mentarikan dalam 3 tahun sampai pada tahapan pengembangan. Jadi kita support Pak Lurah dan teman-teman Katongan untuk pendataan. Insya Allah kemarin sudah muncul pendataan yang sangat kuat. Salah satunya memang pariwisata di Katongan ini bisa kita optimalkan menjadi lokomotif perekonomian desa. Potensi-potensi desa berkembang yang coba kita identifikasi menjadi produk unggulan itu berbahan baku aloe vera. Di sini ada budidaya yang juga bisa menjadi wisata tersendiri. Ada kebunnya di sini, Ada Pak? kebunnya, ada pengolahannya. Udah pernah makan keripik aloe vera? Belum. Keripik lidah buaya. Setelah ini kita cari. Oke. Ya, ada berbagai macam olahan dan kemarin makanya kita undang ekosistem karena gerilogi itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Desa tidak mungkin bekerja sendiri, butuh ekosistem. Benar. Maka kita ajak teman-teman kampus kemarin dari LPPM Universitas Ahmad Dahlan, mereka punya laboratorium teknologi pangan. Sehingga mereka kemarin juga melatih warga UMKM di sini untuk bagaimana model-model pengembangan berbahan baku aloe vera. Praktek langsung kemarin. Oh, bisa cek kandungannya seperti apa juga? Iya, nanti itu di sudah situ. ada lengkap di sana Terus, semua dan oke. dan free sebenarnya, boleh nanti ke sana. Kalau untuk ceknya ya, tapi kemarin kita fokuskan untuk menginspirasi teman-teman UMKM bahwa aloe vera bisa dibikin berbagai macam. Kemarin praktek bikin permen, bikin jelly, bikin cake, segala macam. Nah, tapi dengan ini kan ada pemenuhan dari desapreneur itu sendiri atau desa wirausaha.
bahwa di situ ada produk unggulannya, produk unggulan desa, kemudian ada pelaku-pelaku entrepreneurnya, kemudian adanya desa dan pemerintah desa yang memang kuat dalam mengelola ini, tata kelola tadi, tata titi tadi, dan terakhir ekosistem. Ini yang kita bangun dalam 3 tahun. Bagaimana desapreneur itu targetnya memang memiliki 4 hal ini. Oke. Nah, sehingga memang harus di tata kelola, toto, titi, titis, tatak, tutup. Ya, toto, titi dengan teliti, titis fokus, tepat sasaran, tatak berarti tatak itu berarti sungguh-sungguh ya, istiqomah, tutup sampai titik akhir. Sampai selesai gitu, Iya. tuntas gitu. Itu sudah diajari nenek moyang kita. Tinggal kita bagaimana menggalinya aja ya Mas ya. Dan kalau misalnya ngomongin soal aloe vera tadi, memang sudah lama Pak dikembangkan di sini Pak Lurah? Aloe vera itu udah cukup lama ya untuk di Katongan itu sendiri. Itu udah kita kembangkan itu sudah 1 dusun itu udah mengembangkan semuanya untuk menanam aloe vera. Kemudian di sekarang ini untuk aloe vera itu memang di bahan bakunya yang agak terlambat karena di musim kemarau itu terkendala air itu Pak. Jadi sehingga aloe veranya itu kalau di musim kemarau itu bahan bakunya agak terlambat itu. Oke, tapi itu memang ditanam di perkebunan sendiri atau di pekarangan rumah atau seperti apa itu Pak? Iya, itu ditanam di pekarangan ada, kemudian di setiap rumah itu semua tanam itu Pak melalui. Oh, jadi memang satu pedukuhan tuh Iya. khusus untuk Iya, budidaya itu gitu. Iya, khusus di Njorologi itu hampir semuanya setiap rumah itu ada aloe vera, ada nanam aloe vera semuanya itu. Oke. Dan itu kebanyakan diolah menjadi apa itu aja Pak? Iya, kalau olahannya sih sampai sekarang udah beraneka ragam itu ya. Dari minuman yang tadinya gelas sudah meningkat di botol, kemudian di olahan seperti keripik, kemudian ada yang dodol. Itu sudah cukup banyak sekali yang dikembangkan dari aloe vera itu sendiri. Kemudian di pelatihan yang berjalan 3 hari kemarin dari Dinkop itu sudah dikembangkan bisa membuat juga permen dari aloe vera itu Pak. Oh, Kemarin oke. ya. Menarik ya. Iya, Jadi permen aloe vera gitu ya. Iya, Rasanya permen. kayak apa itu Mas? Aku juga penasaran tuh. Itu kayak permen tapi ya agak kenyal itu Pak. Oh, Jadi kayak penasaran itu jelly. kayak kenyal-kenyal kayak Iya. Yupi atau semacam Iya, jelly juga ada. kayak Kayak jelly, jelly ya, gitu kayak ya. jelly, gitu. Tapi ini menarik Kancah Muda Jogja dan ternyata di sini punya banyak potensi, dan potensi itu juga sudah dilirik nggak cuman oleh dinas koperasi tapi dari dinas-dinas yang lain juga sudah banyak yang kesini ya Pak ya. Bentuk sebagai sinergisitas antar BUMN dinas itu juga sampun banyak yang kesini ya. Ya, kemarin di bulan yang kemarin Pak, itu sudah kita launching program. Dari kalau tidak salah itu ada 18 BUMN yang masuk ke sini dan menawarkan berbagai program. Alhamdulillah juga kita 18 itu banyak loh. Iya, 18 BUMN walaupun apa yang ditawarkan itu juga sebagian tidak bisa kita ambil di bidang perpinjaman gitu yang Kalau yang tidak. kebanyakan apa Pak? Itu dari BUMN mana saja itu? Itu yang dari Telkom, Pertamina, kemudian dari Dirgantara, kemudian juga dari LPDB. Itu cukup banyak Pak. Jadi PJT kereta api itu Pak. Oh, PJTKA. PJKA ya. PTKI. PT KAI. Nah, itu juga masuk ke sini dan membawa program, kemudian juga kita akses dan sekarang juga ditinjau Pak lokasinya itu dari konsultan melihat geografisnya di Pondokopo ini untuk kelanjutan programnya itu Pak. Oke, karena memang rencananya nih dengar-dengar nih Kancah Muda nanti di Pondokopo nanti bakal dibangun beberapa bangunan lagi sebagai sarana penunjang ya, karena mau dibangun joglo lagi, kamar mandi tambahan dan lain-lain supaya kamu juga lebih nyaman Kancah Muda ketika datang ke sini gitu. Dan kalau misalnya dengar-dengar juga dari Dinas Koperasi juga ada support dana PKK keistimewaan ya. Itu sekitar 400 juta ya untuk tahun depan gitu. Nah, itu rencana mau seperti apa Pak? Tadi dengar-dengar sempat ada mau buat rumah kemasan dan lain-lain. Rencana ke depan mau seperti apa Pak? Ya, terima kasih pertama. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Dinas Koperasi DIY itu ya. Kita sudah disupport untuk tahun depan.
rencananya akan kita gunakan untuk pertama adalah untuk klinik kemasan, Pak. Jadi klinik kemasan itu yang kita butuhkan untuk kedepannya para UMKM kita. Kemudian juga latihan digital. Nanti kita juga ada latihan digital untuk pemasaran produk kita ke depan. Kemudian penguatan ekonomi desa itu nanti juga dicanangkan. Kemudian yang terakhir itu renovasi pasar, Pak, untuk menampung produk-produk UKM yang ada di Kelurahan Katongan itu untuk pemasarannya gitu, Pak. Pasar desa. Oke, jadi ini akhirnya untuk mensupport UMKM ini ya. Dan nanti konsepnya rumah kemasan seperti apa sih Mas Jayadi? Ya, rumah kemasan ini kemarin karena memang dari pemetaan ada kebutuhan, maka kita carikan mitra dari unsur bisnis ya. Kebetulan ada di Jogja, mitra kita siap kemas siap cetak. Nah, jadi UMKM di sini nggak perlu lagi kalau butuh kemasan harus ke Jogja, harus ke Wonosari. Nah, nanti bekerja sama dengan BUMDes. BUMDes itu menjadi partner dari mitra kita yang bisnis tadi, siap ngemas. Akan difasilitasi, dilatih untuk menerima order, desain, konsultasi, tapi produksinya sebagian besar masih di sana. Jadi ini memang rumah kemasan ini sebagai fasilitas buat teman-teman kemasan yang bagus gimana, packagingnya seperti apa klinik, gitu. Sebagai klinik konsultasi, ini bagusnya gimana, mereknya, brand dan segala macam. Jadi pendampingan di situ yang tadi Pak Wisnu sampaikan. Kita pendampingan melibatkan multi pihak lah gitu. Kebetulan yang bermitra ada sebuah perusahaan cetak, ya namanya siap cetak, siap kemas. Bagaimana sinergisitas, bagaimana kolaborasi terlihat banget di sini Kanca Muda. Ini bagaimana, ayo kalau mau maju tuh nggak bisa sendiri gitu, kita harus bareng-bareng. Kalau mau lari ya bareng-bareng. Gimana? Walking alone is yesterday. Iya betul. Nanti ada fans yang Pak Wisnu ini melihat program dari Kelurahan Katong, kemudian yang pengen dibangun oleh Mas Cahyadi, gimana Mas Pak Wisnu melihat? Jadi kami memang ada alokasi sekitar 400 juta. Jadi pintu masuknya memang dari kami, tapi nanti uang itu ditransfer dari Pemda itu langsung ke kelurahan. Jadi nanti akan menjadi anggaran pendapatan belanja kelurahan. Jadi kewenangan sepenuhnya ada di kelurahan. Di salah satu kunci efektivitas BKK ini adalah bagaimana dukungan pemerintahan kelurahan terhadap pengembangan UMKM yang ada di Katongan. Atau secara gampangnya Pak Cahyadi sudah berjalan dengan geriloginya, mungkin Pak Lurah akan memperkuat dengan BKK-nya. Ya. Nah ini sinergisnya seperti itu. Memang kemarin skema 400 ini memang diarahkan untuk pengembangan trainer. Sebenarnya seperti itu. Berarti pas banget ya Pak ya ini ya? Ya sebenarnya nanti mungkin kalau statusnya desa mandiri budaya lah akan mungkin lebih besar lagi. Tapi saya tidak berandai-andai dulu itu, saya mungkin fokus yang trainer ini dulu. Mungkin juknisnya tidak terlalu berbeda dengan yang BKK Desa Mandiri Budaya, cuma besarannya memang tidak sebesar yang Desa Mandiri Budaya. Tapi ini sudah, Katongan adalah salah satu kelurahan yang beruntung yang direkomendasikan oleh Pak Cahyadi untuk mendapatkan alokasi ini. Jadi karena saya tidak, dimensinya juga banyak wilayahnya, jadi kami minta tim dari Gerilogi, dari APDSI, Narasi Desa ini kemudian untuk membantu kami memberikan rekomendasi kelurahan-kelurahan mana yang mungkin layak. Salah satu kelurahan yang layak adalah yang pemerintah desanya punya share yang kuat terhadap pengembangan revitalisasi UMKM. Nah, kebetulan di sini sudah ada Puntuk Kepo ini, makanya saya melihat dan catatan yang pertama, kalau usulan pelatihan it's okay lah, pelatihan UMKM oke. Saya percaya dengan yang tadi disampaikan Pak Cahyadi selama mungkin beberapa hari terakhir Pak Cahyadi ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau nanti mau membangun yang sifatnya fisik, Pak Lurah nanti dipastikan status tanahnya tidak bermasalah. Jadi apakah itu tanah desa atau tanah kas desa, jangan-jangan tanah SG lah. Nanti kalau tanah SG izinnya itu sudah turun belum? Kalau tanah desa itu sudah
ada perdesnya belum, kalau memang itu skemanya untuk mungkin mendukung untuk perekonomian lah. Kalau itu memang support, kami tentunya tidak akan mengengel mempersulit. Tapi kalau Betul. memang izinnya belum ada, mohon itu dilengkapi dulu. Nah itu makanya nanti Pak Lurah bisa konfirmasi kalau renovasi. Kemudian yang kedua terkait dengan skema teknis, kalau itu memang support, kami tentunya tidak akan mengengel mempersulit. Tapi kalau Betul. memang izinnya belum ada, mohon itu dilengkapi dulu. Nah itu makanya nanti Pak Lurah bisa konfirmasi kalau renovasi. Kemudian yang kedua terkait dengan skema teknis, kalau yang fisik-fisik, karena ke kami itu nanti kalau jangan sampai nanti Pak Lurah mengusulkan di tengah jalan ada pemeriksaan terus Repot ya, ada sesuatu ya, nanti dihentikan di tengah jalan, jangan sampai seperti itu. Artinya kalau mau membangun rumah kemasan atau klinik kemasan tadi yang disampaikan, sudah ada gambar teknisnya belum? Kalau belum ya diusulkan dari nilai pagu total itu bisa disisipkan di situ. Di sini nanti kita sudah ada alokasi untuk menggambar teknis DED-nya, detail engineering desainnya, termasuk renovasi pasar yang direnovasi bagian apanya, sudah ada gambar teknisnya belum, alokasinya berapa yang menjadi dasar. Berarti termasuk pasar itu siapa yang pengelolanya juga Kalau pengelolanya monggo Pak Lurah nanti, karena kan alokasi ini di kelurahan. Jangan sampai nanti cuma kita pengennya pesennya akuntabilitasnya tetap dijaga. Betul. Nah, karena kan ketika uang ini sudah ada di rekening Pak Lurah, kita bisanya hanya monef kapan ini bisa on time dilaksanakan, karena DAIS ini sifatnya ini fleksibel. Kalau Pak Lurah terlambat melaksanakan, bisa nanti di tengah jalan uangnya diambil untuk kepentingan yang lain. Nah ini fleksibilitas DAIS seperti itu. Karena ini bersumber dari DAIS, maka tadi apa yang diusulkan Pak Lurah melalui BKK Rintisan Desa Mandiri Budaya atau Desa Planner ini, ya nanti ikut syarat dan ketentuan berlaku. Oke, jadi memang harus segera dipersiapkan. Kalau memang bisa sudah jelas matang, segera dieksekusi seperti itu, Nje. Dan kita masih di Puntuk Kepuh Kanca Muda Jogja, di Kalurahan Katongan, Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul. Tempat yang asik banget. Sekali lagi, Awan merekomendasikan kamu datang ke sini nanti di sore hari atau di pagi hari, atau malah nginep sekalian, boleh nih Pak Nje? Boleh, ada homestay-nya juga. Ada homestay-nya juga. Pokoknya kalau kamu yang takut, aduh nanti kamar mandinya susah, tenang, kamar mandinya juga bersih, tempatnya enak, nyaman, mau sholat juga enak. Jadi fasilitasnya sudah mendukung lah Kanca Muda buat kamu datang ke sini barengan sama teman-teman kamu. Dan banyak banget yang udah datang ke sini reunian, terus juga camping bareng, terus juga di sini outbound bareng. Di sini tempatnya luas, jadi nyaman lah buat melakukan segala aktivitas bersama teman-teman kamu ya. Dan ngomongin soal perkembangan ke depan, ini banyak banget BUMN yang masuk, banyak banget orang yang pengen mensupport Kalurahan Katongan ini. Kalau dari Pak Lurah sendiri, harapannya apa sih Pak? Kedepannya seperti apa sih? Rencananya tuh mau seperti apa? Ya, terima kasih. Harapan kami ke depan tentunya UMKM yang ada di Katongan ini tentunya bisa diberdayakan dengan baik. Kemudian untuk di bidang pertanian dan peternakan, karena di kemarin beberapa BUMN kemarin itu menawarkan program kerja di bidang pertanian dan peternakan. Ini kami harapkan tentunya program-program dari BUMN ini bisa terakses sehingga untuk bisa meningkatkan daya ekonomi masyarakat kita yang ada di Katongan. Oke, jadi pengennya semua sektor tuh ayo didorong gitu ya. Betul. Tapi kalau Mas Cahyadi sendiri melihat harusnya seperti apa sih Mas untuk mempersiapkan Katongan supaya lebih baik nih? Kalau dari sisi Mas Cahyadi ini melihatnya harus seperti apa Iya, gitu? baik.
Yang pertama harus melihat bahwa dengan tadi Pak Lurah cerita banyaknya dukungan itu bagian tadi yang sudah dihamparkan Tuhan. Nah, ya kan tidak semua desa loh menikmati itu. Iya ya. benar, 18 loh Mas. Iya 18 Banyak banget kan, belum banyak pihak lainnya. Nah saya kira yang terpenting kemudian adalah kemarin juga saya mendorong dan siap support Pak Lurah, ini harus dikelola. Toto Titi tadi harus dikelola dengan baik. Kewenangan atau kekuasaan untuk menjadi dirijen hubnya itu ada di desa. Kita harus paham bahwa selama ini kementerian ada 22 atau 21 Pak Wisnu ya, 21 kementerian yang ngurusin UMKM. Iya, betul. Ya. Dan itu semuanya muaranya ada di kampung atau ada di desa. Sehingga kementerian pun punya label juga untuk desa-desa, jadi desa apa, lebih dari 17 juga itu. Oh iya. Kalau kita bayangkan kalau ini tidak desa tidak memiliki sebuah dokumen perencanaan yang dimana mitra-mitra kolaborasi atau ekosistem tadi masuk, ya harus melihat rencana ini. Kalau tidak ada rencana, masing-masing pasti punya program masing-masing yang masuk. Katakan misalnya kita bicara kampus saja, kampus masuk punya program sendiri, kampus B masuk punya program sendiri. Belum nanti BUMN 17 itu pasti biasanya BUMN nggak mau kalau bikinnya bareng. Biasanya saya mau bikin ini, yang sana saya mau bikin ini. Biasanya begitu. Pengalaman balkon des atau apa. Iya betul. Nah itu kuncinya kalau menurut saya supaya ini bisa kita kelola dengan baik harus dimulai dari perencanaan. Maka ada dokumen master plan. Kalau di dalam dokumen perencanaan desa dari visi misi Pak Lurah dulu yang diterjemahkan menjadi RPJMdes, kalau tiap tahun ada RKPdes, nah master plan itu ada di tengah-tengahnya, RPJMdes dan RKPdes. Master plan bisa multi-years juga, Pak Lurah bisa 2 tahun, 3 tahun, tapi master plan pengembangan Katongan menjadi desa budaya, mau menjadi desa wisata apa, mau menjadi itu harus ada jelas gitu. Kalau tidak nanti justru kita kerepotan dengan yang dihamparkan tadi. Masuk harus nambal gitu. Nah, tata kelola di dalam perencanaan itu ya pendekatan di rantai nilai yang pasti. Nah, antara hulu hilirnya, budidaya, produksi, komersialisasi, kalau pendekatan kita kan begitu. Kalau produk unggulannya aloe vera, maka 3 ini harus ada: budidaya, produksi, komersialisasi. Nah, kita bicara komersialisasi ketika ada lokasi-lokasi wisata, potensi wisata, maka memiliki kemungkinan untuk menjadi pasar dari komersialisasi. Produksi harus diperkuat dengan teknologi, budidaya tadi. Nah, budidaya misalnya teman-teman dari Fakultas Pertanian UPN Pak Wisnu siap untuk juga membackup bagaimana masalah-masalah budidaya teknologi pertaniannya. Jadi ini dikerubut barang lah ekosistem, tapi tadi balik lagi Pak Lurah harus punya master plan-nya nih. Jadi kelurahan ini sebagai yang ngesuhi nih ya, yang merangkul semuanya, hubnya udah kamu bagian yang ini, ya, bagian ini. Ada pihak yang masuk, ini mau puzzle-nya yang kosong ini mau masuk yang mana? Oke, jadi bisa larinya bareng, kompak, bisa larinya lebih cepat gitu. Tapi kalau misalnya Mas Cahyadi sendiri setelah ia melihat potensinya yang ada di sini, melakukan banyak sekali pelatihan, Kelurahan Katongan ini kelurahan yang punya potensi memang bisa menjadi mandiri ya Mas. Maksudnya bahan produksinya ada di sini, terus lokal chain-nya itu memang bisa didapat semua di sini. Iya, itu sangat nyambung dengan sesanti tadi kan. Wah, ini kan sekalian nutup sesanti. Gemah Ripah Lojinawi Toto Titi Tentem Ketorhajo, ukuran sederhananya simple kan. Tuwuh kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku. Itu value chain analysis kan. Bisa tumbuh budidayanya, berarti di situ tuwuh kang sarwa tinandur, bahan bakunya itu ada di sini. Kemudian murah kang sawar tinuku itu kan berarti melalui proses produksi sehingga konsumen baik kualitas harga itu menjadi rasional karena memang tidak terlalu jauh ya. Ya, sehingga akan ketemu ekosistemnya itu. Jadi bisa bahan bakunya ada, bisa bikin produksinya, bisa jualnya. Karena kebanyakan kita juga banyak temui UMKM kita itu bisa bikin saja, tapi menjualnya tidak bisa, bahan bakunya ternyata harus impor dari tempat lain. Betul. Ya kita di Jogja ini juga banyak lah ya sentra-sentra, tetapi sudah habis bahan bakunya. Sentra jamu, kita punya 3 sentra jamu,
hampir bahan baku di Dari tempat 3 lain. sentra jamu itu kurang lebih sekitar 85% itu ambil dari tempat lain. Betul. Impor dari bahkan provinsi lain. Ya. Padahal sentranya di situ ya, Mas Ya, ya. maka kita harus berangkatnya tadi tuwuh kang sawerti nandur, murah kang sawerti nuntur, rantai nilai berarti harus kita pikirkan budidayanya. Jadi BUMN tidak hanya bicara soal wisata, tapi kita perlu aja juga Pak Lurah, ayo mikirin di Jeruk Legi itu bagaimana tata kelola budidaya oloe veranya gitu ya. Bahkan itu sudah menjadi tempat wisata sendiri di Jeruk Legi. Iya, experiences mereka menanam terus kemudian memanen dan lain-lain jadi sebuah wisata Sentuhan sendiri teknologi ya. kan, smart farmingnya seperti apa itu udah saya kira kalau itu bisa kita tuangkan dalam sebuah dokumen master plan bisa menjadi sekolah desa tadi Pak Lurah. betul. Katongan menjadi sekolah bagi desa-desa lain. Manis sepertinya Mas, manis banget itu impiannya mudah-mudahan bisa terwujud tapi untuk mencapai ke sana pasti ada beberapa hal yang harus dilalui. Termasuk mungkin ada hambatan-hambatan juga yang mungkin bisa jadi pengalaman, bisa jadi pelajaran juga buat kanca muda yang dengerin, oh hambatannya di sana seperti itu ya dan kira-kira harus seperti apa. Kalau di sini hambatannya seperti apa dan seperti apa ya? Perlakuannya akan seperti apa untuk mengatasi hambatan itu gitu? Iya. Salah satu sebetulnya adalah di penguatan SDM. Kalau pemetaan kita di sini bagaimana kita perlu memiliki satu program khusus bagaimana mempersiapkan SDM. Kalau tidak didukung SDM ya program itu akan menjadi sangat pendek, tidak berkelanjutan. Nah, yang kedua tetap kita bicara infrastruktur akses ya. Kalau kita keluar di sini sedikit itu Pak Wisnu, ada tempat yang merupakan produksi batik paling halus menurut kurasi batik nomor 2 se-Indonesia. Oh. Iya, itu masuk wilayah DIY Pak. Namanya Tancep. Oh, mantap. Oke. itu dekat sini. Iya. Nah, tapi ketika sudah keluar di sini, akses ke Solo dan produk itu banyak ke Solo. Iya. Ya, bagaimana kemudian bisa ketarik di sini juga. Lebih ke utara Mas. Ya, sehingga kenapa terjadi begitu infrastruktur Pak? Akses ke jalur-jalur itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri memang Geografi. bisa menjadi hambatan kecuali memang ada perhatian khusus menjadi sebuah wilayah ya. Kalau sudah bicara wilayah, kita tidak bicara Katongan sendiri, kan bicara pendukung perdesaan. wilayah-wilayah sekitarnya. Gitu. Iya. Memang akhirnya ya sekali lagi butuh sinergisitas, butuh kerjasama satu sama lain. Tapi melihat potensinya, melihat hambatannya, melihat cita-citanya yang luar biasa. Kalau Pak Wisnu, harapannya seperti apa Pak? Jadi seperti ini Mas Awan. Jadi kalau saya mencermati desa-desa yang ada di DIY yang sekarang lagi gencar ada proyek desa mandiri budaya, memang sebenarnya kalau diakui salah satu kunci di samping sistem desa itu berjalan efektif, kemudian skema program kegiatan itu berdampak terhadap penurunan impact dalam arti mungkin gandeng orang-orang yang miskin, kemudian orang yang pengangguran, itu akan berdampak terhadap sasaran pemerintah daerah. Tapi yang ketiga, yang kunci adalah leadership sebenarnya. Kalau saya melihat beberapa desa yang unggul di DIY itu leadershipnya kuat. Ada beberapa yang nyuwun sewu yang kepala desanya itu energik, ada yang mungkin ternyata kepala desanya sebenarnya biasa tapi cariknya itu kemudian Semangat gitu. semangat. Nah, ada yang tim di desa itu sangat kuat sekali, sangat solid. Ada. Jadi ternyata sebenarnya kalau saya lihat pimpinan desanya itu sepuh, literasi digital aja agak susah, tapi ternyata Tim di perangkat di belakangnya. bawahnya itu muda-muda semua. Dan ini menjadi kunci bagaimana kemudian ternyata orang-orang muda ini adalah kunci penggerak sebenarnya yang sebenarnya kalau mau diceritakan nanti banyak kasusnya. Kemarin Mas Awan sudah beberapa berdolan di desa yang Iya, betul Pak. kita itu kan Betul. ternyata leadership di suatu wilayah itu memegang peran yang penting terkait dengan keberhasilan suatu pembangunan. Jadi mungkin dokumen master plan saya kira penting tadi yang disampaikan Pak Cahyadi,
Tapi yang ketiga yang menggerakkan, karena yang menentukan prioritas Mana yang apa yang harus didahulukan, mana yang nanti, mana yang ini harus diunggulkan, mana yang harus disinergikan. Saya harus berkolaborasi dengan siapa. Ketika saya akan mengembangkan konsep agribisnis aloe vera tadi yang dari harus seperti hulu apa, sampai hilir ini gimana? nanti, apa yang harus saya lakukan? Nah ini yang tentunya itu butuh komitmen, dan komitmen ini mungkin Pak Lurah di kantongan ini bisa menjadi role model untuk kemudian bisa berkaca pada kasus-kasus desa yang ada di DIY selama ini. Bisa mungkin belajar dari Panggung Harjo, dari kasusnya Girikerto, dari Taman Martani seperti apa lah. Mungkin yang itu menjadi mungkin kunci bahwasanya pembangunan desa itu bisa kok sebenarnya tumbuh menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang alternatif gitu kan. Kalau memang tadi Pak Yadi di sini ada dekat sini Tancep ya, tapi meskipun tarikannya lebih ke utara, memang saya wilayah seperti itu tidak perlu dipaksa ngedole kudu ning Jogja. Kalau memang tarikannya lebih ke Solo, wah itu memang ekonominya konektivitasnya di sana ya harus kita support saja nanti. Kalau mungkin biaya ke Solo lebih murah daripada biaya ke Jogja, mengapa tidak? Itu yang ya, kalau nanti kantongan bisa menarik wisatawan yang ada di Bayat atau wisatawan yang berkunjung di Embung Bahtera Sriten yang ada di utara pas ini Pak ya, Pak Lurah ya, ini mungkin bisa sinergi dengan itu. Jadi mungkin kantongan tidak harus bisa berjalan sendiri, tapi bisa berkolaborasi dengan wilayah sekitarnya. Dan karena sebenarnya ada support system banyak ya Pak ya, di sini ya. Meskipun saya lihat sepakat dengan Pak Jadi masih banyak hal yang perlu dibenahi di kantongan. Akses masuknya tadi masih perlu dibandani. Nah ini Pak Cahyadi, Pak Lurah, derek saya datang ke sini aja kok nggak ada ya tadi tulisan untuk kepuh itu di pinggir jalan itu nanti. Ya, kecil Pak, ada di sana. Kecil sekali Pak Cahyadi, Pak Lurah gitu. Nah itu yang mungkin ayo kita bangun bareng-bareng di sini coba gitu nanti. Oke. Luar biasa memang. Jadi harapannya ke depan segala sesuatunya bisa dikerjakan bersama-sama, kolaborasi, dan bisa saling dukung satu sama lain agar potensi ini bisa terlihat gitu. Ya mutiara ini akhirnya bisa terasah, berlian ini kelihatan jadi sebuah hal-hal yang berharga gitu. Banyak orang yang menyadari itu gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Cahyadi, Pak Lurah, terima kasih Pak Wisnu. Yang pasti Kancah Muda Jogja, terima kasih juga buat kamu yang masih setia dengerin Sidilan, si Bakul Jajah Desa Milangkori. Dan sekali lagi kamu harus datang ke sini Kancah Muda Jogja, ke tempat yang luar biasa ini. Kamu langsung cari aja Puntok Kepuh. Itu maknanya apa sih Pak? Puntok itu kayak itu suatu titik ketinggian. Titik ketinggian. Dan kepuh itu ada kepuh pohon itu kepuh. karena ada pohon kepuh itu ceritanya gitu. Oke, di sini kamu bisa melihat pemandangan yang luar biasa, camping, pokoknya datang ke sini merasakan sendiri gimana sensasinya di sini Kancah Muda di sore hari atau pagi hari itu menjadi tempat yang luar biasa ya. Awan Narendra pamit dan tetap setia dengerin Sidilan setiap jam 3 sampai jam 4 sore pastinya di Jeronimo FM. Awan sign out, love Jogja and UN. Bye bye.